Salah paham, pemimpin aliansi Dewa Kuno, yang belum pernah bergerak sebelumnya, tiba-tiba berdiri pada saat ini, dengan cahaya dingin yang tak ada habisnya di matanya. Sekarang anak itu membunuh di markas besar aliansi Dewa Kuno dan menekan orang-orang kuat dari aliansi Dewa Kuno kita di sini. Anda berani mengatakan bahwa itu adalah kesalahpahaman. Qi Yusui, apakah Anda dari Dewa dan aliansi kuno saya atau anak itu? Kemudian Qi Yusui melangkah keluar dan berjalan menuju Qin Chen dalam sekejap. Setiap langkah keluar, kehampaan berdesir dan beriak, seolah-olah dia bertanggung jawab atas pengoperasian langit dan bumi. Jejak keserakahan melintas di matanya. Napas yang mengerikan, naik dari langit, mewakili keagungan sage surgawi jangka menengah. Selain itu, kekuatan kehendak surgawi dan kekosongan tak terbatas dari markas besar aliansi para dewa kuno digabungkan bersama untuk membentuk kekuatan dan mengendalikan segalanya. Dalam kehampaan, larangan yang tak terhitung jumlahnya melonjak. Ini adalah harta karun dewa dan aliansi kuno. Napas yang dibangkitkan oleh harta yang diteleportasi memblokir semua ruang dan semua lorong, menjebak Qin Chen di alun-alun surga dan bumi ini. Tuan Su Feng dan Tuan Qi Yusui, kalian semua diperintahkan untuk menjaga kekosongan di sekitarmu. Jangan biarkan bocah ini melarikan diri. Aku ingin melihat dari mana bocah ini berasal. Dia berani bertindak liar di aliansi dewa kuno kita. Bahkan jika dia adalah tamu dari mansion kuno, dewa dan liga kuno kita tidak dapat mentolerirnya. Qin Chen menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Aliansi para dewa kuno benar-benar mengecewakannya. Awalnya, dia datang ke sini hanya untuk mencari keadilan, tentu saja, untuk bekerja sama dengan aliansi kuno. Alasan mengapa Qin Chen tidak secara langsung menaklukkan Liga Sengu segera setelah dia muncul hanya karena dia melihat wajah Menara Wangu dan memberi Liga Sengu kesempatan. Tapi sekarang, aliansi kuno ini telah mengecewakan Qin Chen. Dia memperlakukan penyelamat dengan sikap seperti ini. Yah, jika itu masalahnya, karena aku tidak diterima di sini. Ini adalah tempat para dewa dan aliansi kuno yang harus mencari kematian sendiri, dan itu tidak bisa menyalahkanku. Ucap Qin Chen dan menggelengkan kepalanya, sangat menyesal. Wah, apakah kamu pikir jika kamu menangkap tuan dari dewa dan aliansi kuno saya, kamu akan bebas dari hukum dan tak terkalahkan? Ini konyol, Anda bersalah. Anda tidak boleh membobol markas dewa dan aliansi kuno saya, ucap Tianyi Zhenren. Tianyi Zhenren seperti seorang kaisar yang memeriksa dunia. Dengan lambaian tangannya, dia tiba-tiba dihantui oleh udara ruang kosong yang tak berujung. Dia menerobos langit dengan kekuatan menahan diri yang tak ada habisnya dan ingin memenjarakan Qin Chen. Naif, terlalu naif. Tubuh Qin Chen tiba-tiba berdiri, seolah-olah ada kemuliaan surga, meledak dari tubuhnya, pelangi ilahi di pupilnya tampak menembus langit. Tuan Sengu, penglihatan Anda terlalu sempit. Anda hanya melihat petualangan Ben Sao, tetapi Anda tidak dapat melihat masa depan. Ben Sao dapat menekan dan menaklukkan Jue Xingtian, Jinghu dan lelaki tua kosong itu. Sedangkan kamu, hanya seorang seniman bela diri di tengah Tiansheng yang baru saja menerobos begitu sombong. Qin Chen berkata dengan mencibir, aura zaman kuno yang tak ada habisnya meletus dari tubuhnya, dan kekuatan penahan yang mengerikan itu berkedip-kedip di tubuhnya, secara tak terduga tidak dapat menahannya. Apa, Jue Xingtian, Jinghu, dan lelaki tua kosong itu telah ditekan olehmu? Dan sekarang bahkan menjadi budakmu. Qi Yusui tidak bisa tidak kehilangan suaranya karena takjub. Kalau tidak, bagaimana menurutmu? Qin Chen memandang Qi Yusui Zhenren dan yang lainnya. Awalnya Ben Sao datang ke sini untuk menyelesaikan permusuhan di antara kalian, dan kemudian bergandengan tangan untuk berkembang di alam roh mati, menelan semua kekuatan utama, dan akhirnya mengendalikan alam roh mati. Tapi sekarang sepertinya Ben Sao berubah pikiran. Jue Xingtian, Jinghu dan lelaki tua kosong, kalian keluarlah, ucap Qin Chen dan segera melambaikan tangannya. Boom boom boom. Dalam kehampaan, tiga sosok tiba-tiba muncul di depan Qin Chen. Jue Xingtian, Jinghu dan lelaki tua kosong itu langsung memberi hormat kepada Qin Chen dan berkata, Tuan. Oke, Qin Chen mengangguk dan meraung. Tubuhnya bergetar, tangannya terulur, dan dia menariknya dengan keras, merobek kekosongan di depannya. Tubuhnya, sekarang seperti raja para dewa, tidak bisa ditahan sama sekali. Sisi, ayo, kita bisa menonton pertunjukan yang bagus. Qin Chen berkata dengan lemah. Sisi muncul di sampingnya, dan sebuah kursi besar muncul di belakang mereka pada saat yang bersamaan. Qin Chen memeluk Sisi dan duduk di kursi, yang sangat nyaman. Ini.
Melihat kemunculan Jue Xingtian yang tiba-tiba, Qiu Sui Zhenren dan yang lainnya menjadi mati rasa, hampir menjadi gila. Bairen Zhenren, Feng Wuliang dan Master Aliansi kuno lainnya yang berlutut di tanah juga ketakutan dan hampir gila. 3 raksasa paling terkenal di domain roh kematian menghormati bocah ini sebagai tuan mereka. Sudah gila. Dunia benar-benar gila. Dan yang paling terkejut adalah pemimpin aliansi kuno Dewa Tianyi Zhenren. Melihat 3 lawan lama Jue Xingtian, matanya terus menatap lurus. Ya Tuhan, kamu berani melanggar kehendak Tuhan dan memberi kami keterkejutan. Ketiga Jue Xingtian mencibir, dan ada aura mengejutkan yang keluar dari tubuh mereka. Satu demi satu hukum surgawi yang kuat seperti rantai, melonjak ke langit. 3 pria kuat semuanya bereaksi hendak membunuh Tianyi Zhenren. Anda semua telah menembus ke tahap tengah Tianseng, ini tidak mungkin. Tianyi Zhenren meraung, penuh ketakutan di hatinya. Pada saat ini, dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk melawan. Dia mendesak susunan transmisi untuk pergi dari sini. Chang Yuantu, serahkan padaku. Pria sejati Jinghu mendesak Chang Yuantu, dan tiba-tiba, kekuatan ruang angkasa yang mengerikan membatasi segalanya dan mencegah Tianyi Zhenren pergi. Kemudian, 3 Master Top mengepung Tianyi Zhenren dan terus berjuang. Kepulan, kepulan, kepulan. Tidak peduli seberapa kuat basis kultivasi Tianyi, bagaimana dia bisa menghentikan serangan 3 Tuan Jue Xingtian. Dia terus-menerus mundur, muntah darah dan bececeran. Faktanya, Qin Chen dapat dengan mudah menekan Tianyi Zhenren sendiri. Namun, dia harus membiarkan Tianyi Zhenren menderita terlebih dahulu dan berani mengingini dirinya sendiri. Dia hanya mencari kematian. Qin kami mengagumi Sao Chen. Ini adalah buah Lingyuan yang dikumpulkan oleh bawahan kami. Dapat mencuci tubuh dan menyucikan Yuan suci. Kami juga mengundang Sao Chen dan Nona Sao untuk menikmatinya. Wajah Peri Rohugu berubah sangat cepat, dan dia bergegas ke depan, memegang pot buah Lingyuan dengan ukuran sebesar ibu jari seperti anggur di tangannya, melayani keduanya dengan hormat. Sao Chen, Nona Sao, keduanya telah melakukan perjalanan ke sini. Mereka seharusnya lelah. Biarkan bawahan memukul punggung mereka. Si cantik kalajengking juga mengubah wajah, melangkah maju dengan hati-hati, dan berkata dengan lembut. Perubahan ekspresi ini membuat Qin Chen sedikit terdiam. Tak tahu malu, itu tak tahu malu. Namun, itu cukup keren. Oke, Qin Chen mengangguk, memeluk Sisi, membiarkan kecantikan kalajengking memijat mereka, dan pada saat yang sama, memakan buah esensi roh yang dikupas oleh Peri Rohugu di mulutnya. Itu sangat menyenangkan. Di satu sisi, Su Feng Zhenren, Qiu Sui Zhenren dan lainnya tercengang, sementara para pemimpin senior Liga Sengu seperti Bairen Zhenren marah. Peri Rohugu ini, Si Meiren dan yang lainnya terlalu tak tahu malu. Qin Chen tidak takut akan penipuan dari keduanya. Selama dia mau, dia bisa menghancurkan mereka. Bahkan jika mereka mencoba yang terbaik, mereka tidak dapat melukai sehelai rambut pun. Boom boom boom. Setelah setengah kolom dupa, Ban Zuxiang, Jue Xingtian dan mereka bertiga jatuh dengan berdarah. Tuan, tugas telah selesai, selanjutnya tolong biarkan Tuan yang memutuskan. Jue Xingtian berlutut dengan satu lutut dan berkata dengan hormat. Jue Xingtian, kamu juga leluhur Xingtian Daochang, kamu benar-benar menjadi budak bocah itu. Tao Tianyi meraung lagi dan lagi. Beraninya kamu menjadi liar. Qin Chen mendengus dingin dan mengangkat tangan kanannya. Segera, Tao Tianyi ditangkap dan difoto di tangannya. Kemudian Qin Chen membalikan tangannya, dan sumber 10.000 alam telah menembus tubuh Tao Tianyi. Apa? Tao Tianyi meraung kesakitan, dan di matanya, seberkas cahaya melintas, dan kemudian, setelah diserang oleh sumber keajaiban dunia, ada semacam kekuatan asal-usul gelombang besar di tubuhnya, dan seluruh orang tampak menjadi lebih dalam. Ini adalah pancaran mata Qiu Sui asli dan lainnya. Kalian berdua. Kemudian, Qin Chen melihat Xiang Kufeng dan Qiu Sui lagi, meraung, menembak, dan 2 kelompok dari 10.000 sumber iblis alam disusupi olehnya pada saat yang sama. Apa? Keduanya meraung, kekuatan di tubuh mereka dibaptis oleh sumber iblis dari 10.000 alam, dan ada dorongan untuk melangkah ke tengah sage surgawi di tempat. Sumber 10.000 dunia iblis adalah asal mula ras iblis menakutkan yang dibentuk oleh pohon iblis dari 10.000 dunia. Ini menceritakan kebenaran tertinggi dari langit dan bumi. Meskipun hanya jejak untuk mengendalikan mereka, untuk orang suci surgawi biasa seperti Su Feng dan Qiu Sui, tidak diragukan lagi ini adalah manfaat dan peningkatan yang sangat besar.
Setidaknya, mereka yang telah dibaptis oleh sumber sihir dari 10.000 dunia akan memiliki harapan untuk melangkah ke alam yang lebih tinggi. Adapun yang lain, Qin Chen tidak begitu baik. Sisanya, Jue Xingtian, kalian terima saja. Qin Chen berkata dengan ringan. Sumber iblis dari 10.000 dunia sangat berharga. Dengan mata Qin Chen, dia tidak repot-repot mengolah beberapa hari awal sage surgawi, tetapi dia secara tidak langsung dapat membiarkan Jue Xingtian dan yang lainnya menaklukkannya. Ya Tuan, mereka juga secara alami memiliki beberapa cara penaklukan di Jue Xingtian. Berbagai kontrak dan teknik rahasia jiwa muncul satu demi satu. Dalam beberapa saat, banyak master sage surgawi di seluruh markas Liga Sengu semuanya telah diperbudak dan ditundukkan. Kelompok orang ini dengan hormat berlutut di depan Qin Chen. Qin Chen, ini. Chen Sisi memandang Qin Chen dan terkejut. Bahkan jika tubuh magisnya ingin mengendalikan orang-orang ini, itu tidak sesederhana itu, tetapi Qin Chen melakukannya dengan mudah. Namun, dengan kekuatan Qin Chen saat ini, dia tidak perlu peduli dengan orang-orang ini sama sekali. Apa tujuan menundukkan orang-orang ini? Sisi, fondasi kita di surga terlalu lemah. Karena alam roh mati ini sangat kacau sehingga bahkan pemerintah besar tidak dapat campur tangan di dalamnya, itu adalah kesempatan bagus bagi kita untuk berkembang. Jika kita dapat mengendalikan sekelompok orang di alam roh mati, kita bisa menggunakan ini untuk menyelidiki tentang Yaomi Mansion. Qin Chen dengan sungguh-sungguh memberitahu Chen Sisi alasannya. Meskipun Qin Chen memiliki paviliun Candi di Guanghan Mansion, bagaimanapun juga paviliun Candi hanya kekuatan di permukaan. Beberapa hal tidak mudah dilakukan. Misalnya, jika Anda menjelajahi Yaomi Mansion, Anda tidak dapat membiarkan paviliun Candi melakukannya dengan integritas. Jika tidak, setelah Yaomi Mansion mengetahui berita itu, akan mudah untuk menemukan Qin Chen, dan mungkin untuk menemukan wajah asli Qin Chen. Qin Chen sekarang masih bisa mengambil risiko ini. Tapi mereka berbeda dengan Jue Xingtian. Mereka adalah kekuatan di alam roh mati yang sangat kacau, dan beritanya juga sangat beragam. Jika Jue Xingtian diminta untuk bertanya dan kemudian menyebarkannya kepada diri mereka sendiri, tidak ada yang akan mengetahui tujuan mereka. Selain itu, Jue Xingtian memiliki Tao Xingtian sendiri, orang asli Jinghu memiliki Tao Jinghu, dan lelaki tua yang kosong memiliki gunung yang kosong, masing-masing memiliki kekuatannya sendiri, dan kemudian dikombinasikan dengan Liga Sengu. Beberapa kekuatan utama bersatu, mungkin masa depan dapat memberi Qin Chen banyak bantuan. Setidaknya, banyak sumber daya yang bisa disediakan. Setelah mengambil alih Liga Sengu, Qin Chen tidak duduk diam, dan mulai mengalokasikan sumber daya dari kekuatan besar ini. Dengan pencapaian mereka, mereka dapat segera berkembang di alam roh mati. Sebaliknya, paviliun Candi di Mansion Guanghan, yang kekurangan sumber daya. Beberapa hari kemudian, Jue Xingtian dan yang lainnya telah mengumpulkan berbagai sumber daya dari pasukan masing-masing. Selain itu, selama proses ini, Taois Surgawi dari Aliansi Dewa Kuno juga memanggil beberapa teman. Teman-teman itu juga beberapa kekuatan teratas di alam jiwa yang mati. Setiap basis kultivasi mendekati tahap tengah orang bijak surgawi. Mereka semua ditangkap dan ditundukkan oleh Qin Chen. Sebelum Qin Chen meninggalkan alam roh mati, kekuatannya meroket lagi. Ledakan. Pada akhirnya, Qin Chen mengumpulkan lusinan urat suci yang luar biasa di bawah kumpulan banyak kekuatan ini, dan pada saat yang sama, ia juga memperoleh 2 urat suci kuno surgawi. Ya, dengan cara ini, saya sudah memiliki bagian dari sumber daya untuk menembus puncak awal sage surgawi, tetapi saya tidak ingin menelannya dengan tergesa-gesa untuk saat ini. Akhirnya, Qin Chen mengambil Chen Sisi dan menggunakan susunan transmisi Liga Sengu untuk meninggalkan area roh mati terlebih dahulu. Kemudian, setelah melewati susunan transmisi negara bagian utama di prefektur Guanghan, dia mulai memikirkan kota Guanghan Mansion. Qin Chen telah membuang banyak waktu di area roh mati. Dia harus pergi bekerja dan melapor sesegera mungkin, jika tidak, bahkan Tuan Muye tidak dapat menekannya. Tentu saja, yang paling penting adalah bahwa Qin Chen harus pergi ke Fucheng untuk mengetahui berita tentang Qian Sui dan Ruyu, dan menemukan cara untuk menyelamatkan mereka. Qin Chen dan Sisi berada di jalan saat memperbaiki rantai. Keduanya memiliki kehidupan yang sangat nyaman. Selain itu, dengan cakram giok keberuntungan besar dan terobosan basis kultivasi Qin Chen, kecepatan perjalanan sangat cepat, dan mereka bolak-balik dalam kehampaan. Miliaran mil sehari. Akhirnya, setelah sekitar setengah bulan,
Qin Chen datang ke kota istana Guanghan Mansion melalui formasi teleportasi. Begitu Qin Chen memasuki kota Mansion Guanghan, dia dikejutkan oleh luasnya kota Mansion Guanghan. Ini sama sekali bukan kota, tetapi nebula, benua yang luas, bergelombang dengan kemuliaan yang mengejutkan Qin Chen. Ini Guanghan Mansion? Qin Chen dan Sisi berjalan keluar dari formasi teleportasi dan sangat terkejut ketika mereka melihat Guanghan Mansion. Di depan saya, ada kerajaan surgawi yang tak ada habisnya, luas dan tak berujung, berlapis di atas satu sama lain. Ruang tak berujung terlipat bersama, di ruang ini, ada bangunan megah, dan napas kuat yang tak terhitung jumlahnya memenuhi mata. Yang lebih mengejutkan Qin Chen adalah luasnya Guanghan Mansion hampir tidak bisa dilihat dari luar. Jika Qin Chen bisa mengetahui luasnya prefektur Yunzhou, maka luasnya Guanghan Mansion Qin Chen tidak bisa melihat sama sekali, dan banyak ruang terlipat dan menyebar ke kedalaman. Ini bukan lagi kota, tetapi benua yang luas dengan ruang lipat yang tak terhitung jumlahnya. Dan di bagian terdalam kota, ada juga dunia seperti kerajaan para dewa, dan kejutan di hati tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Di dunia seperti surga, belum lagi gedung-gedung menjulang di mana-mana, sinar matahari, aura-aura, dan tanah hampir dilapisi dengan batu langit yang paling berharga. Yang paling penting adalah bahwa seluruh Guanghan Mansion tidak datar, tetapi 3 dimensi. Saat Anda berdiri di dalamnya, ada juga potongan-potongan ruang di atas kepala Anda. Di dalam ruang, terdapat bangunan yang tak terhitung jumlahnya, banyak di antaranya dibangun dari benda-benda suci, yang terlihat jelas. Qin Chen bahkan melihat bahwa di Guanghan Mansion, ada beberapa bangunan yang sangat tinggi yang menembus ruang dan waktu yang tak terbatas, memancarkan aura yang sama dengan gua bajak laut Changyuan Tu dan Wan, yang merupakan harta surgawi. Ada napas dari beberapa artefak suci, yang membuat jantung berdebar Qin Chen. Ini adalah harta tertinggi dari kelas surgawi, yang bisa menekan segalanya. Selain itu, jalan-jalan di kota kuno Guanghan Mansion masing-masing 10 kali lebih lebar dari prefektur Yunzhou. Sepintas, mereka semua adalah gedung-gedung tinggi dengan orang-orang yang datang dan pergi. Ada orang bijak fana dan bumi yang paling umum. Berjalan di tanah, berbisnis dengan jujur, dan melayani orang lain. Ada juga orang suci surgawi superior yang terbang di udara. Bahkan master sage surgawi biasa sangat banyak, dan setiap tubuh memancarkan hukum sage surgawi yang menakjubkan. Namun, master di atas sage surgawi jangka menengah masih jarang. Bagaimanapun, di tingkat menengah Heavenly Sage, mereka semua adalah raja, bahkan di Guanghan Mansion, mereka sangat langka dan kuat. Namun, Qin Chen menggunakan pikiran ilahinya untuk merasakan sedikit, dan menemukan bahwa beberapa gedung tinggi di kota masih memiliki aura master di tengah sage surgawi, dan bahkan beberapa kekuatan yang membuat Qin Chen merasa menakutkan, terletak di pusat Guanghan Mansion. Luar biasa, Qin Chen. Apakah ini rumah Guanghan? Jika kita ingin berkeliaran di dalamnya, kita mungkin tidak dapat mengetahuinya selama beberapa tahun. Guanghan Mansion benar-benar makmur. Mengenakan kerudung, Chen Sisi juga terkejut dan berkata bahwa setelah dia datang ke surga, dia telah berada di alam jiwa yang mati dan belum pernah melihat pemandangan sebesar itu. Di alam roh mati, meskipun ada banyak orang kuat, mereka jauh lebih sedikit daripada Guanghan Mansion. Bagaimanapun, di alam roh mati, setiap master sage surgawi adalah sosok yang hebat dan dapat menjadi pemimpin sub-aliansi dari kekuatan seperti aliansi Sengu dan duduk di satu sisi. Tetapi di Guanghan Mansion ini, Anda dapat melihat seorang bijak surgawi dari waktu ke waktu, berjalan, seperti orang biasa di jalan, yang terlalu berlebihan. Ini alami. Mata Qin Chen berkedip. Meskipun dia terkejut, tetapi dia segera pulih. Bagaimanapun, kota ini adalah pusat dari seluruh Guanghan Mansion. Tempat ini mengumpulkan semua pembangkit tenaga listrik, semua harta dan semua sumber daya dari seluruh Guanghan Mansion. Selama ada kesempatan, siapapun akan ingin datang ke Guanghan Mansion ini dan meraih keberuntungan. Mencari rejeki dan meraih peluang. Ada terlalu banyak prospek daripada tinggal di tempat kecil sendiri. Qin Chen memimpin Chen Sisi ke jalan ini. Pernahkah Anda melihat orang-orang kudus surgawi yang tak tertandingi dan orang-orang kudus surgawi setengah langkah? Jika mereka tinggal di tempat mereka sendiri, seperti Yunzhou dan tempat lain, dan ingin menjadi orang suci surgawi, itu akan sesulit naik ke langit, tetapi datang ke sini. Guanghan Mansion, bahkan jika itu adalah pelayan atau budak dari kekuatan tertinggi, peluang menjadi seorang bijak terkenal di dunia akan meningkat 10 kali lipat dan 100 kali lipat. Siapa yang tidak ingin datang ke sini?
Qin Chen memberi petunjuk sesuka hati. Ya, Chen Sisi mengangguk, tempat kecil setara dengan pedesaan, seperti melakukan bisnis di benua Tianwu, di desa kecil, bahkan jika Anda menjadi orang terkaya, Anda akan memiliki banyak uang. Tetapi jika Anda pergi ke ibu kota kekaisaran, meskipun Anda tidak bisa menjadi orang terkaya di kekaisaran, selama Anda bekerja keras, Anda dapat dengan mudah mendapatkan puluhan ribu kekayaan. Begitu menjadi sukses, miliaran kekayaan bukan tidak mungkin. Ini adalah pesona tempat yang besar. Berjalan di jalan yang ramai, Qin Chen dan Chen Sisi sama-sama merasakan ketidakberartian mereka. Apakah Qian Sui dan Ruyu berada di kerajaan inti kota istana ini? Apakah mereka sekarang adalah murid tertutup dari Palace Master Guanghan? Qin Chen, apakah kita mencari saudari Qian Sui dan Ruyu sekarang? Chen Sisi bertanya. Jangan khawatir, ayo pergi langsung ke Guanghan Mansion sekarang. Mata Qin Chen berkedip, terlintas di benaknya selama ribuan tahun, dan dengan cepat membuat keputusan. Chen Sisi mengangguk. Dia mendengarkan Qin Chen. Meskipun dia sangat enggan untuk dipisahkan dari Qin Chen, dia juga tahu bahwa jika Abyssal Demon Dao yang dia kendalikan ditemukan, dia pasti akan menyebabkan masalah besar. Saya tidak tahu apakah cabang Pavilion Chendi saya telah dibuka ke Guanghan Mansion. Pertama-tama saya akan mencari tahu tentang situasi di Wangulu. Qin Chen membawa Chen Sisi ke kedalaman Guanghan Mansion. Ketika dia berada di Yunzhu, Zhen Xingtian memberinya peta. Setelah dia datang ke Guanghan Mansion, jika dia perlu, dia bisa mengikuti peta dan menemukan gedung cabang gedung Wangu. Bangunan cabang milik nadinya dan akan memberinya bantuan. Karena istana Guanghan terlalu luas, ada banyak cabang Wangulu di seluruh mansion Guanghan, dan ada banyak faksi di mansion, dan ada konflik dan perselisihan di antara mereka. Tentu saja, Qin Chen masih percaya pada Tianxing Zhenren. Fena ini, Qin Chen dan Sisi sedang berjalan di Guanghan Mansion. Saat berjalan di sepanjang peta dan merasakan energi suci di Guanghan Mansion, mereka menemukan bahwa bawah tanah Guanghan Mansion mengandung banyak pembuluh darah suci kuno, dan banyak dari mereka adalah surga kuno. Fena suci memancarkan napas bergelombang. Namun, pembuluh darah suci kuno bawah tanah ini diletakkan oleh banyak kekuatan di Guanghan Mansion, dan semuanya diblokir oleh batasan yang kuat. Seperti kota Yunzhu, sawah saling terkait satu sama lain, membentuk jaringan besar pembuluh darah suci kuno. Bahkan Menara Wangu tidak tahu berapa banyak urat suci kuno yang terkandung di seluruh Guanghan Mansion, karena ada terlalu banyak kekuatan di Guanghan Mansion, dan kekuatan dimusnahkan setiap hari, dan setiap kekuatan lahir. Guanghan Mansion sangat luas. Meskipun jarak antara subbangunan Wangu Building di peta tidak jauh, ia harus menembus ribuan ruang yang ditumpuk. Untungnya, ada formasi teleportasi kecil di mana-mana di Guanghan Mansion, yang dapat ditransmisikan dengan cepat. Pergi ke berbagai tempat, jika tidak hanya mengandalkan terbang dan berjalan, saya tidak tahu berapa lama. Setelah sekitar sebatang dupa, Qin Chen melihat sebuah bangunan megah yang menjulang tinggi di angkasa di kejauhan. Penampilannya persis sama dengan gedung Wangu di Yunzhu. Tampaknya menjadi standar terpadu, memancarkan cahaya terang. Pergilah. Begitu Qin Chen pindah, dia memimpin Chen Sisi ke pintu gedung Wangu ini. Dia memiliki token keking dari gedung Wangu dan bisa masuk sesuka hati. Begitu Qin Chen memasuki gedung Wangu, seorang murid datang untuk mengajukan pertanyaan. Qin Chen tidak berbicara omong kosong, dan langsung menunjukkan ke King Ling, dan melihat bahwa mata murid itu tiba-tiba menunjukkan keterkejutan. Senior adalah Tuan Qin Chen. Murid ini kehilangan suaranya dan mengirim pesan untuk pertama kalinya. Sikapnya segera menjadi sangat sopan dan hormat, dan pinggangnya tidak bisa membantu tetapi membungkuk. Kamu kenal saya? Qin Chen terkejut. Sepertinya ini pertama kalinya dia datang ke Guanghan Mansion, kan? Tuan Qin Chen, silakan ikut dengan saya. Di gedung Wangu kami, setiap pesanan tamu memiliki nomor untuk memverifikasi identitas pihak lain. Tuan Qin Chen, Anda berada di gedung Wangu kami. Seperti yang dikatakan supervisor kami, begitu senior datang, kami harus meminta kami untuk memberitahu sesegera mungkin, dan meminta senior untuk pergi ke ruang VIP. Pengawas kami akan segera datang. Murid ini juga orang suci yang tiada taranya, tetapi seperti seorang pelayan, sikapnya terlalu hormat. Oh, apakah Anda yang bertanggung jawab? Qin Chen merenung, mungkinkah benar Tianxing telah memperingatkannya? Dia tidak keberatan. Begitu dia dan Sisi duduk di ruang VIP, dia melihat sosok anggun dan masuk dengan penuh semangat. Chen kecil, kita bertemu lagi. Kamu baik-baik saja. Suara lembut terdengar,
dengan kegembiraan dan kedewasaan, seperti bunga peoni yang mekar, mulia dan anggun. Ternyata Nona Ruarui, mengapa kamu datang ke sini? Ucap Qin Chen dan bertanya.